Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 hidup rukun, kelas 2, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu ada 3 mata pelajaran, ada SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika. SBDP mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Bahasa Indonesia merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Matematika menjelaskan makna bilangan caca dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak dengan benar. Peserta didik dapat merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Peserta didik dapat menjelaskan makna bilangan caca dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya dengan tepat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita memulai pelajaran dengan berdoa. Ayo semuanya, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik dan berilah kami petunjuk. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengetes fokus anak-anak terlebih dahulu. Mana semangatmu? Ya, bagus. Ternyata anak-anak sangat semangat sekali ya. Kalau Ustazah bilang, mana semangatmu? Jawabnya, ini semangatku. Bisa ya? Coba kita ulangi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, coba di sini ada berbagai tulisan dengan warnanya. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ayo kita baca bersama-sama. Merah, biru, hitam, coklat, merah, orange, pink, kuning, hijau. Nah, anak-anak sekalian ternyata hebat, Masya Allah, hebat. Nah, sekarang gambar yang kedua, ada sebuah polkadot atau bentuk bulat. Di sana terdapat sebuah angka. Kira-kira angka berapa ya? 2. Iya, cerdas. Nah, anak-anak sekalian, sekarang mari kita nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Sekali lagi, bukannya congkak,
bukannya sombong, yang disayangi, handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Nah, anak-anak sekalian, dalam lagu Peramah dan Sopan ini ada tanda merah, ada bulatan, ada berbentuk bulat merah, dan ada garis panjang. Artinya anak-anak, ketika tanda itu adalah bulatan merah, itu artinya dibaca pendek. Tapi kalau yang garis panjang itu dibaca panjang. Contoh, bukannya cong, cong, panjang. Kak, kak, bukannya congkak, bukannya congkak. Nah, seperti itu. Jadi, ada yang dibaca panjang, atau ada yang dilakukan dengan nada yang panjang, dan ada yang dilakukan dengan nada yang pendek. Nah, ini penjelasannya. Pada lagu Peramah dan Sopan, ada kata yang dinyanyikan panjang dan pendek. Tanda bulatan merah pada bagian yang dinyanyikan pendek, dan tanda garis adalah pada bagian yang dinyanyikan panjang. Dari lagu tadi, ada kata yang jarang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, apa ya? Ya, yaitu congkak. Apa itu congkak? Congkak sama artinya dengan sombong, atau suka memaksa, atau suka menguasai. Nah, sudah tahu kan? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang yuk kita baca teks berikut. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, dari teks tersebut ada beberapa kata yang mempunyai arti seperti congkak tadi. Apa ya? Benar, buah hati dan buah tangan. Buah hati artinya bukan hati yang berbuah-buah. Buah tangan bukan tangan yang ada buahnya, tapi inilah namanya ungkapan. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya ya. Seperti tadi, buah tangan artinya oleh-oleh, buah hati artinya anak atau anak kesayangan. Seperti bunyi sebuah hadis. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi anak-anak sekalian, yuk kita belajar untuk senantiasa berbicara atau mengungkapkan kata yang baik atau menyebut ungkapan-ungkapan yang baik. Baik, mari kita lanjutkan. Di sini, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya pada rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, kita misalkan
Satu kelompok buku itu sama dengan 10 atau berisi 10 buku. 50 sama dengan 50 buku. Karena di sini ada 5 tumpukan buku, berarti karena satu kelompok buku adalah 10 atau 10 buku, maka jika 5 tumpukan buku ada 50 buku dan di sebelahnya ada 7 tumpukan buku, maka 50 ditambah 7 buku, maka banyak buku ada 57. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Ada 7 tumpukan buku dan gambar sebelahnya lagi ada 7 tumpukan buku. 70 tumpukan buku sama dengan 70-an atau ditulis 70. Banyak buku, gambar satunya lagi ada 7 buku. Maka 70 buku ditambah 7 buku, banyak buku ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ternyata ada 10 tumpukan buku yang artinya berisi 100 buku. Ayo kita amati gambar kubus berikut ini. Dalam satu kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Satu kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Jadi, satu kubus panjang ke bawah itu berisi 10. Jika ada 10 deret, maka itu adalah 100. Jika digabung menjadi kubus ratusan yang digambarkan seperti kubus berikut. Nah, sekarang kita akan belajar menjumlahkan kubus. Kubus yang pertama terdiri dari 100 kubus. Kubus kedua ada 3 kubus puluhan. Kubus yang ketiga ada 8 kubus satuan. Maka 1 kubus ratusan ditambah 30 kubus puluhan ditambah 8 kubus satuan, maka banyaknya kubus ada 138 kubus. Jadi dibaca 138, dibaca 138. Contoh soal. Ayo, coba anak-anak menjawab. Kubus yang pertama, 1 kubus ratusan. Kubus yang kedua, 7 kubus puluhan. Kubus yang ketiga, 8 kubus satuan. Berapa jumlah kubus semuanya? Nah, kita jawab. 1 kubus ratusan sama dengan 100. 7 kubus puluhan sama dengan 70. 8 kubus satuan sama dengan 8. Maka 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 178. Jadi banyaknya kubus ada 178, dibaca 178. Sekarang ayo kita membaca bilangan berikut. Ada angka 1, 4, dan 5. 1, 4, 5 dibaca 145. 1,
Nah, jika tadi kita membaca bilangan, sekarang kita akan menulis bilangannya. 253 ditulis 2, 5, 3. Maka jika dibaca 253. Baik, sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Silakan nanti dilanjutkan pembelajaran ini di rumah, diulang-ulang lagi sampai anak-anak semuanya pintar dan faham. Jika ada pertanyaan boleh nanti konsul ke Ustazah ya. Baik, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.